Astagfirullahaladzim, ya Allah. Masih deg-degan, masih gemetaran badanku. Ya ampun. Kasus kali ini non medisnya serem banget guys. Jadi ada pasien ke salonku, datengin rumahku, di salonku kita pijatnya. Dan aku sih nggak tahu kalau mbaknya tuh non medis ya, aku nggak tahu banget. Jadi pas aku pijat, itu mbaknya sambil dipijat sambil cerita. Ternyata dia mengalami keanehan-keanehan di tubuhnya. Mbak liatin aku, nah siapa tahu memang ada, nah katanya gitu kan. Emang mbak merasa keanehannya apa aja? Aku tanya-tanyain, pernah mimpi buruk nggak yang berulang-ulang? Pernah, kata dia tuh. Mimpi apa? Ya mimpi di kuburan, baru ada pocong, baru kayak pokoknya dia ceritain kayak gitu sih ya. Nah udah gitu, aku bilang berapa kali? 3 kali kalau nggak salah. Udah tanda-tanda tuh. Guys, cirinya mimpi buruk berulang itu bisa jadi non medis ya, bisa jadi kena kiriman atau kena sesuatu ya. Nah udah gitu aku bilang kayaknya sih dari ciri-cirinya iya ya mbak ya, kayaknya loh ya aku bilang. Tapi dipanggil-panggil sih nggak mau ya. Aku kira emang bukan kali mbak, soalnya aku pijat sambil aku panggil, kalau ada yang ganggu mbaknya hadir, nggak mau ya, malah ketawa. Tapi ketawanya tuh aku kok curiga itu bukan mbaknya ya, jadi kayak mbak mau ketawa kah? Enggak, ini geli gitu. Dalam hatiku tuh itu masih mbaknya, tapi yang ketawa tadi kayak serem. Jadi kayak dalam hatiku tuh itu yang ketawa tadi mbaknya bukan sih. Tapi ya sudah lah ya, karena dipanggil hadir nggak hadir, jadi ya sudah aku abaikan aja. Nah terus pas pijat kepala guys, mbaknya merigat tiada henti tanpa stop guys. Begitu dipegang kepalanya, baru aku bilang, wah kok meriganya nggak berhenti. Ada saksinya temennya kan ini ikut dia ya. Kata temennya tuh, mbak kok serem mbak, kok nggak berhenti. Baru aku lepasin, nggak pijat kepala lagi, aku lepasin. Nah pas aku lepasin dia masih guys nggak berhenti. Gitu. Hah? Aku bilang, mbak itu kenapa nggak berhenti. Baru aku panggil lagi, hei kamu yang ada di kepala ini, hadir. Nggak mau guys, tapi meriganya nggak berhenti. Susahnya ya ampun, sumpah susah. Baru aku bilang, mbak kan dia posisi tidur ya tadi ya, karena dipijit kepala. Mbak duduk mbak, bilang gitu kan. Tapi dia sambil meriganya nggak berhenti. Jadi dia duduk sambil gitu. Aku bilang, gimana ini dia dipanggil hadir nggak mau hadir. Langsung aku bilang, di sini yang di perut hadir. Terus kan mbaknya menunjukin di perut sakit, di belakang sakit. Nah di bagian sakit aku tepuk supaya keluar, hadir gitu kan. Tapi guys, sumpah gak mau keluar, susah banget ya ampun. Aku sampai apa coba, aku bentak guys. Aku coba sekali lagi, aku bilang, yang ada di sini yang ganggu badan bayi ini hadir. Langsung begitu ku bentak hadir, memang guys, anjir lah, merinding aku, asem. Dia kayak gini hadirnya. Sumpah, aku nggak bohong ya. Ngapain aku bohong ya, dosa. Aku jujur apa adanya aku ceritain ya, supaya ada momen yang nggak terlupakan. Ku bikin video karena tadi ada rekamannya guys, ada banget. Tapi mbaknya keberatan untuk diupload karena mbaknya kan bersyadar ya, syari yang jilbab agamis banget. Jadinya dia keberatan karena mukanya kan betul-betul ini juga pakai selendang kan, pakai sarung bekas dipijat kan, aurat. Ya sudah, jadi aku ceritakan saja kronologinya, oke? Kan privasi juga, identitasnya nggak tahu kan. Jadi ini cuman cerita aja, no problem. Oke lanjut. Setelah dia ketawa-ketawa guys, aku tanya lah, kamu yang ganggu mbaknya ya? Terus aku tanya lagi, tujuanmu apa ganggu mbaknya? Hah? Aku gak suka dia baik, aku gak mau dia jadi orang baik. Terus aku bilang, kamu siapa yang ngirim? Gak ada. Dia gak mau ngaku guys. Kan jin itu kadang-kadang itu dia bohong, kadang-kadang kayak sifat manusia juga sama ya kan. Kadang-kadang dia juga berkelah, berkelit lidah. Terus aku tanya lagi, kalau gak ada yang ngirim, terus kamu nempel dari mana?
dari rumahnya? Kamu penghuni rumahnya? Bukan. Terus aku tanya lagi, terus tujuanmu apa? Supaya apa kamu gangguin badan mbaknya ini? Udah dibilang, aku gak suka dia jadi orang baik. Aku mau dia jadi orang jahat. Kayak gitu guys. Terus aku bilang, loh kok gitu? Manusia baik itu disayang Allah. Kok mau manusia menjadi jahat? Emang setan dajjal. Terus itu kutanyalah, aku bilang, kamu yang bikin hancur rumah tangga mbaknya ya? Mbaknya tadi cerita, selama ini selalu cekcok, padahal dulunya gak pernah cekcok loh, adem ayem loh. Selama beberapa bulan belakangan ini selalu cekcok aja terus. Itu kamu yang buat kah? Gitu. Terus aku TH lah ya, kamu keluar nggak? Kalau nggak keluar, kubakar kamu ya. Ini api. Tapi sayangnya kok TH aku nggak mempan ya guys ya. Serem ya. Aku baru pertama kali loh TH nggak mempan. Apa ilmuku kurang memang ya, namanya juga pemula ya. Terus dia yang tadinya ngakak berubah jadi nangis. Apa mungkin karena setelah ku TH ya ada reaksinya jadi nangis. Tapi dia nggak kesakitan. Biasanya kan kalau di TH tuh kayak dia tuh kesakitan, sakit gitu kan, panas atau gimana gitu. Ini kayak nangis doang gitu. Tapi berubah sih dari yang ketawa jadi nangis. Mungkin bereaksi kali ya, cuman reaksinya nggak di luar ekspektasiku. Kupikir bakalan panas sakit gitu, ternyata cuman jadi nangis yang tadinya ketawa. Nah terus aku tanya lagi, kenapa sekarang nangis? Tadi ketawa ada yang lucu, ketawa lagi. Baru kenapa sekarang nangis? Lah random ya. Terus setelah itu aku berusaha TH nggak mempan sampai aku bawa ke laut, ke pantai, aku tenggelamkan. Dia reaksinya cuman gitu-gitu aja, cuma nangis gitu doang. Ya sudah, aku bilang aku keluarkan kamu ya, jangan masuk lagi, aku bilang. Kalau enggak nanti aku siksa kamu, aku bilang gitu kan. Langsung ku teknik daham. Keluar sudah mbaknya sadar. Pas sadar mbaknya, aku kenapa nangis? Kok pipiku basah semua? Aku nangis kah, katanya. Iya, aku bilang nangis tadi. Aku kenapa tadi? Ada rekamannya kok kalau mau lihat. Mbak jangan posting rekamannya ya, aku berjilbab loh, katanya. Sudah, aku bilang kalau nggak boleh posting yang rekaman aslinya, aku ceritain aja gini ya toh, sama aja ya. Yang penting kejadiannya kayak gitu, nggak kurang nggak lebih loh ya. Terus mbaknya itu merasa ya masih diikutin sama si itu. Nah, aku juga nggak paham lagi ngeluarinnya gimana ya, karena sudah kukeluarin itu ya, tapi mbaknya merasa kayaknya aku masih diikutin deh, kayak masih sesak dadaku. Baru aku buang dengan ilmu yang aku punya, aku ambil ilmunya kayak ini. Jadi kayak menarik sesuatu yang di dalam, baru dilempar, buang kayak gitu. Aku lakukan ilmu dari Pak Ustadz ya, Pak Ustadz Alif. Nah udah gitu mbaknya merasa udah gak mual lagi setelah aku buang-buang tadi. Udah mbak, udah gak mual lagi. Tapi aku khawatir, katanya aku masih ada. Aku sih masih deg-degan, takutnya masih ada. Terus aku bilang, bikin surat cinta aja mbak, surat cinta untuk jin. Jadi setelah dilakukan TH, aku ruqyah juga. Tadi udah ruqyah pakai air putih medianya ya kan, air ruqyah, air doa supaya netralisir badannya, dan pakai surat cinta untuk jin. Bukan surat cinta untuk Starla ya, teng 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 teng, tapi surat cinta untuk jin Tomang. Ya sudah, sekian ceritaku, menakutkan banget, aku masih merinding juga, serem. Semoga mbaknya cepat sembuh, semoga enggak lagi ditempel-tempelin lagi di badannya, itu serem. Semoga mbaknya bahagia selalu.